dilakukan tersebut. Cerita wewe gombel ini juga kerap dipakai orang tua untuk menakuti anak agar tidak keluyuran keluar rumah sendirian. Orang tua bakal bilang, awas, jangan keluar sendirian, nanti digondol wewe gombel. Digondol itu di bawah ya? Di bawah. Mendengar ancaman seperti itu, si anak pasti takut. Iya. Tapi itu zaman-zaman dulu, Mas. Kalau zaman sekarang susah nakutin anak seperti itu. Ngaruh ya? Ngaruh. Kecuali mungkin ditakut-takutin, awas jangan keluar sendirian, nanti ketemu mantan. Oh iya. Tapi anak kecil masa iya ketemu mantan. Tapi gak apa-apa, tapi banyak ya. Tapi anak-anak SD sekarang udah banyak yang pacaran. Banyak pacaran, bahaya juga. Untuk mencari anak yang dicuri oleh wewe gombel ini, yakni dengan keliling rumah atau kampung sambil menabuh tampah. Mencari? Iya. Tampah itu Mas, tampah? Nampan yang besar itu yang terbuat dari bambu itu Mas. Gerabah. Oh. Sedikit peralatan dapur pada zaman dulu. Oh iya. Zaman sekarang juga masih. Sekarang juga masih. Cuman beberapa di daerah hanya di desa-desa gitu. Iya, di biasanya buat menyemur apa. Iya. Oh, iya, yang tampah buat itu tampah. yang buat ini ya, buat apa namanya? Filter beras. Iya, buat itu loh kalau apa beras itu. Ayak beras. Pada zaman dulu itu. Untuk mencari anak yang dicuri oleh wewe gombel ini sambil bernyanyi black black ting sambil menyebut nama anak yang hilang. Muncullah atau keluarlah. Dinyanyikan sambil keliling rumah atau kampung 7 kali. Berarti wewe gombel ini nyuri anak kecil ini, fisik anak kecilnya berarti hilang juga. Otomatis hilang Mas. Otomatis hilang. Karena tadi kan ada nyanyiannya di curinya kayak apa itu kan? Dicarinya kayak apa? Kalau nggak hilang mesti nggak dicari sih Mas. Oh iya. Berarti si wewe gombel ini sebenarnya tujuannya baik ya Mas ya? Kalau dilihat dari cerita sih memang tujuannya baik agar si orang tua menyadari kesalahan dari orang tuanya tersebut. Nah ini tadi kan ada artikel yang mengatakan dikasih makan kotoran manusia ya. Berarti si anak ini mengunyah beneran si kotoran manusia itu yang dikasih sama sosok tersebut. Iya, si anak tersebut memakan ya itu tadi ada kotoran manusia, lalu ada apa lagi itu. Karena dengan tujuan si anak ini menjadi bisu Mas. Jadi bisu waktu ditanyain sama orang tuanya atau bisu agar waktu diculik itu gak berisik? Mungkin keduanya bisa jadi alasan. Jadi ya, karena memang kalau dicari ketika anaknya bisa teriak-teriak kan kedengeran sama orang tuanya. Yes. Terus untuk kalau udah diketemuin si anak bisa cerita. Berarti lumayan menjijikan juga ya. Iya. Meski Mas John ini pernah diculik sama wewe gombel? Enggak. Kemana ya? Jangan sampai. Tahu ada cerita pernah diculik wewe gombel, terus rasa makanannya kayak apa? Bisa diceritain gitu. Ini tujuan wewe gombel menculik anak-anak ini sebagai bentuk pembelaan kepada anak-anak yang merasa kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Wewe gombel akan menunjukkan tempat di mana dia menyembunyikan anak-anak itu jika sang orang tua menyesal dan berjanji akan memperhatikan. Berarti memang ini bentuknya aja yang serem ya Mas ya? Iya. Tapi dia hatinya baik ya, wewe gombel ini ya? Untuk bentuknya mungkin nih memang seperti itu Mas ya, kelihatan menyeramkan. Cuman mungkin karena dulunya dia sebagai seorang yang tidak mampu memberikan keturunan, mungkin ini sebagai tanda apa ya, balas jasa atau balas dendamnya mungkin. Ya seperti itu mungkin. Karena dia nggak punya anak semasa hidup, lihat anak kecil diterlantarkan, dia merasa loh kok eman-eman temen gitu ya. Ini anak kecil susah-susah kok, waktu itu saya nggak punya, kok ditelantarkan, dicuekin, terus makanya dia kasih pelajaran sama orang tuanya mungkin gitu ya. Mungkin seperti itu. Baik juga ya sosok wewe gombel ini. Yang kita tahu kan dulunya cuman menyeramkan, menakutkan,
jangan deket-deket, jangan main maghrib nanti diculik. Ternyata tujuan dibalik itu sosoknya baik ya. Ada tujuan mulianya. Iya, ada tujuan mulianya ternyata ya. Gitu, keren sekali ya. Mas Odi ada pertanyaan atau ada tambahan tentang Wewe Gombel? Ya kalau untuk kisah nyata penculikan anak-anak yang dilakukan oleh Wewe Gombel ini kira-kira ada nggak Mas John untuk yang dari beberapa berita mungkin atau di sekitar kita yang Mas John tahu untuk penculikan ini kisah nyatanya ada nggak Mas John? Ini untuk dalam waktu dekat sih dari tahun 2019 Mas Odi. Oh ya, gimana Mas John? Tapi ini masih diduga untuk sosoknya itu adalah sosok Wewe Gombel. Oh berarti ini diduga ya? Masih diduga, masih ya? dalam dugaan. Ya. Gimana Mas John? Jadi itu terjadi di Kota Tegal. Seorang anak bernama Sri Wahyuni, 5 tahun, pernah hilang selama 3 jam dan mengaku disembunyikan oleh kalong Wewe. Oh, kalong Wewe itu sebenarnya sama ya sama Wewe Gombel ya? Gombel ya. Penyebutannya mungkin di daerah-daerah berbeda-beda. Oh gitu. Penamaannya beda. Penamaannya aja ya. Terus gimana Mas? Ini sang ibu yang bernama Darmawati mengatakan itu terjadi pada Senin 28 Oktober 2019 seusai maghrib atau sekitar pukul 6 sore. Ia dan suaminya Rosidin sehari-hari berjualan soto di rumahnya. Darmawati bercerita saat itu ia sedang melayani pembeli di waktu maghrib. Sedangkan Yuni, anaknya yang sedang bermain-main di depan rumah. Iya. Ia Banyak di luar rumah ya? Iya, di luar rumah. Ia tanya ke pembeli, "Mas, anak saya kemana?" Anaknya tidak ada. Biasanya main ke kali. Saya cari di mana-mana tidak ada. Ya. Di rumah temannya tidak ada. Di kali juga tidak ada. Saya khawatir kalau anak saya diculik orang. Darmawati bercerita saat ditemui oleh tribunjateng.com. Darmawati tanya ke suaminya juga tidak tahu. Kemudian ada ustadz yang mengatakan anaknya masih di kampung, tapi sedang diajak muter-muter. Ia dan warga kampung sekitar 50 orang pun berupaya mencari sembari membawa panci dan peralatan dapur. Yang tadi mungkin ya, yang nampan itu ya. Nampah itu. Namun sama, Yuni masih belum bisa ditemukan. Terakhir saya lihat di depan rumah, biasanya Yuni di kasur sama bapaknya nonton televisi, ungkapnya. Di saat satu kampung mencari, Darwati ingat pesan orang-orang dahulu kala. Jika ada anak yang dibawa kalong Wewe, orang tuanya harus telanjang. Itu dilakukan sama ibu itu. Ia pun kemudian ke kebun yang berada persis di samping rumah. Telanjang dan berposisi menungging. Berarti ada dua ini ya Mas, dua cara ya. Yang satunya membunyikan, satunya dengan cara telanjang. Berarti itu orang ya. tuanya telanjang, ya. Ya. Tapi nggak ditonton warga kan? Kemungkinan sih nggak ditonton. Kemungkinan ya. Ternyata benar. Setelah itu Darwati merasakan kehadiran anaknya. Namun ia hanya mendengarkan suaranya. Ia mendengar "Ma". Kayak manggil. Iya, Tapi tidak ada wujud memanggil anaknya. mamahnya, ya, hanya suara aja yang terdengar. Tidak lama setelah itu, sekitar pukul 8:30, Yuni tiba-tiba ada di belakang pintu rumah. Yuni itu si anaknya. Si anaknya. Tiba-tiba di belakang pintu rumah. Iya. Darwati mengatakan saat Yuni ditemukan, anaknya terdiam seperti linglung. Berarti efek yang makan itu ya? Kemungkinan. Kotoran ya? Kemungkinan. Saat ditanya, Yuni mengatakan ada orang besar yang membawanya ke kali. Mungkin ini yang diduga sosok Wewe Gombel itu ya. Ia dimandikan, namun tidak diantar kembali pulang. Ini habis dimandiin, terus ditelantarin begitu aja kemungkinan. Oh iya. Tapi ini si anaknya ini
ketemu lagi. Oke. Yuni juga tidak sadar kalau tiba-tiba ia sudah ada di belakang pintu rumah. Ya, fenomena gaib ya berarti ya maksudnya ya. Dibawa orang gede, dibawa ke kolam, terus dimandikan. Suasananya gelap, kata anak usia 5 tahun tersebut, si Yuni ini. Jadi si Yuni ini kemarin lagi bermain itu di rumah, terus tiba-tiba ada orang yang mengajak itu yang disebut sosok besar itu, diduga kemarin oleh Gombel itu. Lalu dimandikan dan ditinggalkan begitu saja. Berarti setelah dimandikan itu si anak ini tiba-tiba secara goib kembali ke rumah ya. Iya. Itu entah memang karena ritual-ritual yang dilakukan oleh kedua orang tuanya atau oleh warga tersebut dengan memukul bunyi-bunyian alat dapur ya. Alat dapur itu. Tapi memang hampir di semua wilayah untuk pemanggilan atau untuk mengembalikan si anak yang diduga diculik oleh Wewe Gombel memang rata-rata menggunakan tabuhan-tabuhan alat dapur seperti itu. Untuk yang telanjang sama menungging itu kayak Saya juga baru pernah dengar ya. iya, kayak saya malah pernah dengarnya itu buat melihat tuyul. Lihat tuyul ya. Iya, Itu orang melihat tuyul kemungkinan nggak telanjang gitu, cuman Iya. Tapi dulu ini sedikit lebih tuyul ya maksudnya. Tuyul itu emang sih saya juga pernah dengar itu kalau melihat tuyul juga, atau mungkin nggak cuma tuyul ya, mungkin kayak makhluk gaib gitu ya, astral itu ya. Kalau lihat mungkin telanjang putus nungging lihat ke belakang lewat selangkangan itu ya. Iya. Saya pernah Iya. mitos dengar mitos kayak gitu. Mitos-mitos seperti itu ya. ya pernah itu saya. Iya. Mungkin episode kali ini kita sudahi saja sampai di sini karena mungkin pembahasannya juga sudah cukup panjang. Yang bisa kita ambil dari cerita sosok si Wewe Gombel ini, walaupun sosoknya mengerikan, sosoknya itu kurang sedap untuk dipandang, tapi ternyata dia mempunyai sisi yang mulia selain ya, yang diceritakan sama orang-orang pada umumnya. Dari sumber-sumber yang tadi dibacakan sama Mas John, ternyata si Wewe Gombel ini peduli dengan anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, karena semasa hidupnya dia tidak punya keturunan dan suaminya sampai selingkuh karena hal tersebut ya Mas ya. Ya mungkin ada sisi baiknya dari sosok Wewe Gombel ini.